وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فحياكم الله بإخوتي في الله جميعا وحييكم بتحية أهل الجنة تحيتهم فيها سلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ خير؟ ما شاء الله الحمد لله كما ترون أنا بخير مثلكم. وقبل أن نبدأ نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan mempelajari fikih yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menyembahnya hingga datang hari kiamat nanti, sebagaimana difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Berkata as-sahabiyul jalil Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ma yu'badu rabbuna azza wa jalla bi afdal itu bi afdala apa bi afdali kira-kira? Yang bi afdalu siapa? Angkat tangan. Enggak ada. Yang bi afdala angkat tangan. Oh iya, yang bi afdali. Baik. Kenapa antum mengatakan bi afdali? Hah? Harfu jar. Kalimat afdal, apakah dia menerima tanwin atau enggak? Hah? Khalas. Hah? Kenapa antum katakan ghair munsharif? Wazn fi'il, jamil. Siapa yang jawab tadi? Masya Allah. Wazn fi'il. Karena serupa dengan wazn fi'il. Adkhala, afdala, ya enggak, akhraja. Oleh karena itu ghair munsharif. Majrurnya bagaimana? Terkadang dengan fathah, terkadang dengan kasrah. Kapan dengan kasrah? Kalau dia sebagai mu apa? Isim kok. Mu apa? Posisinya sebagai mu apa di sana? Tentu munsharif. Kapan dia menjadi munsharif? Ketika dia posisinya sebagai mu. Nah, mudhaf, posisinya sebagai mudhaf. Kalau dia posisinya mudhaf, dia menjadi munsharif. Akan tapi kalau tidak ada mudhaf, kalau tidak sebagai mudhaf, maka dia kembali ke asalnya, yaitu ghair munsharif. Oleh karena itu bi afdala. Serupa dengan hadis Jibril, Sedikit nahwu nyerempet-nyerempet enggak apa-apa. Kalau apa-apa ya enggak jadi. Enggak usah lah ya. Langsung aja ya. Baik. Perkataan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada ibadah yang kita ajukan, yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala kecuali ketika ibadah itu dibangun di atas fikih. Ma yu'badu rabbuna azza wa jalla bi afdala minal fiqh. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu diibadahi kecuali dengan ibadah yang dibangun di atas ilmu, ilmu dalam konteks ibadah fi'liyah, baik yang zahir maupun batinah. Itu butuh yang namanya ilmu tentang fiqh. Sebagaimana kita diperintahkan istiqamah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga diperintahkan di saat yang sama dengan dalil yang sama. Sesungguhnya kita sudah diperintahkan untuk istiqamah dalam mempelajari fiqh, dalam mempelajari fiqhul ibadah, dalam mempelajari fiqh ibadah.
sebagaimana kita diperintahkan untuk istiqamah sampai mati mempelajari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di waktu yang sama kita diperintahkan untuk talabul ilmi. Bagaimana fikih tentang ibadah itu diperintahkan sampai akhir hayat kita, sehingga kita bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Dengan ilmu nanti insyaallah ke depan jika antum sudah hafal semua isi dari kitab ini, insyaallah mulai masuk ya kan dalil-dalil, mulai masuk dalil-dalil, antum mulai menghafalkan. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki ilmu, memberikan rezeki waktu, memberikan kelonggaran belajar tentang usul fikih, usul fikih bagaimana Al-Imam Ahmad mengambil kesimpulan dari sebuah dalil. Beberapa nanti kita ambil insyaallah. Kemarin juga sempat kita singgung ya enggak? Kita ambil satu dalil dari Al-Qur'an tentang air apa? Air tahur. Siapa yang bisa menyebutkan dalilnya? Kemudian cara mengambil hukum dari ayat tersebut seperti apa? Dari mana Anda mengatakan bahwa air tahur itu sebagai alat yang digunakan untuk bersuci? Ayatnya apa? Kemudian bagaimana cara antum melihat ayat tersebut? Bukan hanya bicara masalah dalil, tapi juga kita bicara masalah istidlal. Istidlal apa? Menggunakan dalil tersebut. Semua orang boleh berdalil, tapi bagaimana cara menggunakannya dengan benar? Kemarin kita sampaikan. Dalilnya apa? Ya enggak. Kemudian hukum yang diambil dari tersebut apa? Kemudian mengapa antum mengatakan hal tersebut? Yalah latihan katanya harus dibangun di atas dalil. Kalau ustadznya ngomong tanya itu dalilnya apa? Ya, sekarang anak balik tanya. Ya, dalilnya apa? Sudah anak sampaikan. Hukum yang diambil dari ayat tersebut sudah anak sampaikan. Bagaimana cara mengambil hukum dari ayat tersebut pun sudah anak sampaikan. Baru satu dalil. Silahkan. Coba enggak apa-apa. Kurang lengkap nanti dilengkapi dengan yang lain. Tidak ada masalah. Silahkan yang mau coba. Belum di ACC sudah. Angkat tangan dulu. Siap, silahkan. Qala ta'ala Rabbuna azza wa jal Tabaraka subhanah. Masya Allah. Wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih. Masya Allah. Al-Anfal ayat 11. Baik. Apa hukum yang diambil dari ayat tersebut? Tinggal dibaca loh sebenarnya loh. Nah, asli ada jawabannya. Jawabannya ada. Kita sebutkan dua, ya kan? Antum tinggal baca. Ada dua kesimpulan hukum inti dari ayat tersebut. Kalau faidah dari ayat tersebut banyak, mungkin bisa sampai puluhan sampai ratusan. Tapi kita fokus pada hukum, yang bisa diambil dari ayat tersebut. Silahkan, tinggal dibaca. Masya Allah, kitabnya baru. Barakallahu fiik. Tinggal dibaca, akhi. Setelah ayat itu tulisannya apa itu? Baca aja. La yarfa'u hadatsa. Naam. Terus lanjutkan. Naam. Syuf, ini faedah hukum yang pertama. Ya. La yarfa'ul hadatsa ghairuhu, tidak akan bisa mengangkat sebuah hadas kecuali dengannya. Baik. Yang kedua. Wala yuzilu wala yuzilu an-najasa at-tari'a ala mahallin zahir. Ala mahallin zahirin. Naam. Wa huwa. Antum fahuwa. Taib, enggak ada masalah. Fahuwa Najasatu. Al-hukmiyatu ghairuhu, yaitu ghair ma at-tahur. At-tahur, subhanallah. Sederhana. Syekh sedang ingin memberikan antum sedikit-sedikit ya enggak? Satu dalil, mulai belajar antum. Dalilnya wa yunazzilu 'alaikum minas sama' ma'an liyutahhirakum bih. Kesimpulan hukumnya tidak bisa mengangkat hadas
dan juga najis dari tempat yang suci yang ketempelan najis, kecuali dengan air yang tahur. Bagaimana kok antum bisa mengatakan seperti itu? Apa alasannya? Anda sudah jelaskan enggak kemarin? liyutahhirukum Liyutahhira. Bagaimana cara menjelaskannya tuh? li isnani ta'lil Li ta'lil. Kemudian apa? Anda sempat sampaikan enggak? Sighatul imtinan Anda pernah sampaikan enggak? Ini dalam sighah bentuk imtinan itu dari kata man, dalam kata man. Man itu pemberian. Man itu pemberian. Allah Subhanahu wa taala kalau sedang menyampaikan sebuah pemberian terhadap hambanya, kemudian disampaikan alasannya. Disampaikan alasannya menunjukkan kekhususan, menunjukkan kekhususan. Kalau tidak khusus, buat apa disampaikan? Kemudian disampaikan alasannya buat apa? Karena seluruh benda di muka bumi ini pada asalnya hukumnya tahir, pada asalnya hukumnya tahir. Kenapa sampai menyebutkan tentang air yang turun dari langit? Karena dia bukan hanya tahir, tapi apa? Tahur. Oleh karena itu sighahnya sighatul imtinan, siyaqul imtinan. Konteksnya sedang menunjukkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, wa yunazzilu alaikum, Allah yang menurunkan kepada kalian. Siyaqul imtinan dalam konteks memberikan kepada hambanya. Kemudian diberikan lam, di sana lam fungsinya untuk ta'lil, memberikan alasan, menunjukkan kekhususan benda tersebut dibandingkan dengan seluruh benda yang suci di atas bumi ini. Kalau hukumnya sama-sama tahur, maka buat apa Allah mengkhususkan? Ya enggak? Oleh karena itu diambillah kesimpulan tidak bisa mengangkat karena kita sudah sampai liyutahhirakum bih. Liyutahhirakum bih maknanya adalah supaya menjadi alat kalian untuk bersuci. Sebelumnya kita sudah sampai bersuci itu makna taharah, ya enggak? Siapa yang mengulangi makna taharah? Siapa? Bersuci sederhana dari apa dan apa? Hadas dan najis. Berarti ayat ini bicara tentang mensucikan dari hadas dan najis. Sederhananya tidak bisa mengangkat hadas dan tidak bisa menghilangkan hukum najis meskipun barangnya tidak ada. Najis sudah hilang tapi hukumnya bisa jadi masih ada. Bisa jadi masih ada. Bisa hilang yaitu dengan air yang tahur seperti itu. Bagaimana dengan tayammum? Bagaimana dengan tayammum dalam mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala? Bukankah kalau kita tidak menemukan air, kemudian adanya turab, ya enggak? Adanya debu atau tanah, kemudian kita menggunakannya dan boleh kita salat dengannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala tadi mengatakan mengkhususkan air yang turun dari langit atau disamakan dengan air mutlak. Air mutlak. Nanti akan ana singgung air mutlak, air muqayyad. Kenapa dinamakan mutlak? Karena ada yang muqayyad. Ada yang muqayyad. Enggak apa-apa, nanti insyaallah. Baik, bagaimana dengan tayammum? Syariat tayammum, apa yang bisa antum jelaskan? Syariat tayammum dalam mazhab Hanabilah. Fungsinya sebagai apa? Kemudian apakah dia mengangkat hadas atau tidak? Kalau antum bisa ungkapkan dengan kalimat yang sederhana, bagus. Masya Allah. Tinggal dibaca. Iya, pertanyaan jawabannya sudah ada. Antum ya. Tayammum tidak mengangkat hadis, tidak mengangkat hadas. Naam. Tapi membolehkan atau membolehkan seseorang sholat. Nah, antum baca ibarah yang paling sederhana. Wa tayammumu, coba. Setelah wala yuzilu najasat tariq, ya kan? Ghairuhu ay ghairul ma'it tahur. Ketemu ndak? Wa tayammumu, ketemu ndak? Miftahun mubihun la rafi'un. At-tayammum itu membuat seseorang dibolehkan untuk melaksanakan ibadah yang disyaratkan di dalamnya taharah. Maka tayammum taharah bukan? Taharah, tayyib. Selesai. Tayammum taharah. Mengangkat hadas tidak? Tidak. Mengangkat hadas tidak. La rafi'un. Mubih, betul. Tayammum bisa
membuat seseorang diizinkan untuk melaksanakan ibadah yang disyaratkan di dalamnya taharah. La rafi'un, tapi dia tidak mengangkat hadas. Dia tidak mengangkat hadas. Wa kadzal istijmar, begitu pula yang dinamakan dengan istijmar. Tafsilnya nanti kita akan masuk kalau sudah sampai babnya. Thayyib. Kemarin sampai di mana? Air ketapang ya. Anak ingat-ingat kayaknya air ketapang. Ya. Terus air isi ikan ya enggak? Air kolam. Air yang dipanaskan dengan matahari atau dengan benda yang tahir, mubah, tahir dan mubah. Hati-hati, ada mubah di sana. Au sukhina bisyamsi, ada enggak tulisannya? Coba baca. Ya, ana bacakan. Au sukhina bisyamsi au bi tahirin mubahin. Ya, bukan enggak cukup hanya tahir saja. Dia harus mubah, dia harus mubah. Apa maksudnya mubah? Ghair maksub. Yang buat manasin air tadi gasnya bukan oleh nyolong. Ya. Iya, yang barang seperti itu fuqaha membicarakan. Beda antara yang halal milik antum dengan milik orang lain. Ya nah, atau dititipi, nyong titip ya, jagani omahe nyong. Ya wis. Lu ngapirang dina, telung dina, ya wis. Ya, tingguni. Padahal tadi dititipinya apa? Apakah diizinkan untuk menggunakan ini di dalamnya? Belum. Main denggo bae ngorong enggak. Godhog banyu medang wis ya kan. Cetek. Ya kalau itu ma'ruf enggak ada masalah. Kalau itu ma'ruf enggak ada masalah. Misalnya kenal kan, karena sudah kenal enggak ada masalah. Insyaallah izinnya ya sudah ma'ruf lah, namanya titip. Insyaallah dalamnya boleh dihabisin sakulkas. Yang penting aja digotong kulkasnya kompore ya. Titip malah digawa balik ya. Baik. Ini misalnya tidak ada qara'in, tidak ada hal yang menunjukkan kebolehannya. Nah, kadang ada uruf yang karena sudah kenal ya enggak? Sudah kenal ya biasalah, medang kayak gitu kan. Tapi ada yang enggak, ada yang misalnya baru kenal atau bahkan enggak kenal sama sekali, baru saat itu kenal, dititipin rumah ya. Umumnya tidak ada hal yang menunjukkan bahwa semuanya boleh digunakan enggak. Nah, akan tapi kalau umumnya ada yang menunjukkan hal tersebut karena pertemanan yang dekat ya atau persaudaraan dan lain sebagainya, biasanya dibolehkan untuk menggunakan apa yang berada di dalamnya. Yang dimaksud adalah yang enggak boleh, yang kayaknya tauroli. Nah, pemaning jelas-jelas ya, maring Indomaret gas loro padahal nyebutnya telu aneh yang gue. Aku orang ajari. Baik. Lam yukrah, tidak makruh sama sekali, tidak makruh. Kenapa? Tidak mencukupkan diri dengan menulis dipanaskan dengan sesuatu yang suci saja, yang tahir saja. Kenapa harus dituliskan matahari di sana? Isyarat apa? Matahari ya tahir lah, sinar matahari tahir lah, panas matahari tahir. Kalau enggak kita bisa najis terus kalau keluar rumah. Iya tahir, panas matahari tahir ya enggak? Seharusnya cukup dengan perkataan ausukhina bi tahirin atau dipanaskan menggunakan bahan yang tahir. Itu harusnya sudah cukup. Kenapa dipisahkan khusus matahari, sinar matahari? Kenapa kira-kira? Atau hidup di Indonesia harusnya tahu lah. Kenapa? Ini permasalahan ma'ruf dalam mazhab Syafi'iyah. Makruh dalam mazhab Syafi'iyah, air yang panas karena sinar matahari itu makruh untuk digunakan bersuci. Dalam mazhab Hanabilah tidak. Karena apa? Karena khilaf di golongan para sahabat. Beberapa para sahabat berpegang pada asar dari Nabi SAW yang menyatakan bahwa air yang panas karena matahari ini bisa menyebabkan penyakit kulit. Yang lain berpegangan dengan asar yang lain pula, seperti bahwasanya Nabi SAW tidak mengingkari ketika Aisyah radhiyallahu anha memanaskan air dengan matahari. Jadi masing-masing sahabat berpegang dengan dalil masing-masing. Khilaf. Akhirnya ulama setelahnya khilaf ya enggak? Terus bagaimana antum menentukan caranya? Nah, disitulah perannya
para ulama kibar, para imam mazhab, disitulah perannya. Akan membantu kita memilah dan memilih pendapat supaya pas. Pas maksudnya apa? Kita ikuti dalil yang paling kuat menurut Imam Ahmad. Mungkin antum lebih kuat daripada Imam Ahmad sehingga pernyataan antum lebih afdol. Ya monggo, tidak ada masalah. Kalau ana lebih percaya dengan Imam Ahmad seperti itu. Baik. Atau dipanaskan dengan hal benda yang tahir, gas, ya enggak, kayu bakar. Walam yashtadda harruhu, dan panasnya tidak terlalu panas untuk bersuci, ya enggak? Kemarin kita sampaikan enggak? Kalau airnya terlalu panas untuk bersuci, maka enggak boleh digunakan. Enggak boleh digunakan. Kenapa? Karena akan sulit untuk bersuci, akan sulit mencapai wudhu yang sempurna atau bersuci yang sempurna karena airnya terlalu panas. Dan yang semisal terlalu panas, air yang terlalu dingin sama. Antum kalau lihat air yang terlalu dingin itu nggak bisa nempel sempurna di kulit kita. Air yang terlalu dingin itu nggak bisa nempel sempurna di kulit kita. Dia putus-putus, airnya putus-putus. Nah, itu air yang terlalu dingin. Kalau terlalu panas bisa melukai. Kalau terlalu dingin tidak sempurna untuk wudu. Yang seperti itu tidak digunakan. Yang seperti itu tidak digunakan. Adapun air yang panasnya masih wajar, masih wajar, maka ini boleh digunakan untuk bersuci, bersuci. Dalilnya karena para sahabat dakhalu al-hammam wa rakhasu fihi. Antum bisa baca. Lianna sahabata dakhalul hammam. Ini alasannya. Kenapa sih kita boleh bersuci dengan air panas? Dan tidak makruh, pada asalnya tidak makruh. Karena para sahabat dulu itu masuk ke dalam hammam, wa rakhasu fihi, dan memberikan rukhsah. Maksudnya apa? Memperbolehkan untuk bersuci ketika berada di hammam. Air hammam itu dulu panas. Karena memang pemandian umum yang airnya panas seperti itu. Wa dzakarahu fil mubdi'. Wa man karihal hammam, akan tetapi dari golongan para sahabat ada juga yang mengatakan tidak boleh masuk ke hammam, makruh. Enggak suka kaum muslimin masuk ke dalam hammam, pemandian umum seperti itu. Fa'illatul karahati. Nah, dijelaskan oleh Syekh Al-Buhuti, wa illatul karahati khaufu musyahadatil aurah. Sesungguhnya mereka itu melarang kaum muslimin dari golongan para sahabat untuk masuk ke hammam karena takut tersingkapnya aurat antara yang satu dengan yang lain, bukan karena air panasnya. Qasdut tana'umi bidukhulihi, atau karena mereka tidak suka ketika kaum muslimin nanti di dalam terlalu lama, ya, berleha-leha, bersantai-santai, kemudian melalaikan dari hal-hal yang wajib, melalaikan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena nyaman, ya enggak? Kalau kita main kemarin ke sana aja nyaman sekali enggak? Iya, apalagi antum masuk ke tempat sauna, wah luar biasa. La kaunul ma'i musakhkhana, bukan karena airnya panas, Jadi permasalahan air panas itu dalam mazhab Syafi'iyah termasuk air tahur makruh, Akan tapi dalam mazhab Hanabilah tidak makruh meskipun dia dipanaskan dengan matahari, dengan syarat air tersebut dipanaskan dengan sesuatu yang mubah. Kalau dipanaskan dengan sesuatu yang najis, gimana kira-kira? Bahan bakarnya ini najis, ya kan? Campuri minyak babi misalnya kan, cas ben genine gede, adanya itu sih, ya adanya itu, cas genine gede, gimana kira-kira? Termasuk hukumnya tahur yang makruh. Kenapa hukumnya makruh? Alasannya kenapa? Khilaf lil khilaf, khurujan minal khilaf. Karena beberapa ulama mengatakan bahwasannya yang dipanaskan dengan yang najis ini terkadang merebes, ya kan? Najisnya ini bisa, belum asapnya masuk lewat atas dan lain sebagainya. Ada kemungkinan najis ini bisa menyentuh air tersebut.
Ini termasuk bab istihalah. Ini sedikit menyinggung bab istihalah. Bab istihalah itu apa? Perubahan bentuk, perubahan bentuk. Yang najis tadi barangnya misalnya minyak babi, ya enggak? Ketika terkena api, minyak babinya berubah jadi asap enggak? Berubah enggak? Dalam mazhab Hanabilah, najis mau berubah jadi apapun tetap najis. Enggak bisa. Oleh karena itu, mazhab Hanabilah dalam masalah vaksin, ya, kalau itu digunakan dari sesuatu yang najis, mau diuplak-uplik kayak apa, ndak akan pernah jadi thahir. Sesuatu yang najis najis. Mau jadi asap, mau jadi api, karena asalnya najis, ndak bisa dirubah. Itu mazhab Hanabilah seperti itu. Nanti kita akan sampai babnya, masih lumayan jauh. Termasuk buah-buahan atau tanaman, pohon-pohonan yang pupuknya menggunakan pupuk yang najis. Nah, kotoran kucing misalnya, kotoran anjing, apa udah dipakai kayaknya kotoran kucing, kotoran anjing ya. Apa ya kira-kira ya? Kalau kotoran kambing enggak najis maksudnya. Hah? Dipakai? Oh ya, itu najis. Betul. Jamil. Itu jelas najis. Kemudian kopi luwak. Nah, iya, istihalah yang berpendapat kopi luwak halal karena melihat apa? Sudah berubah, sudah mengalami fase perubahan di dalam tubuh luwak tersebut. Dan bentuknya nggak berubah, meskipun mengalami perubahan pencernaan, tapi bijinya kan nggak berubah ya. Iya kan, tetap keluar begitu kan? Yang menganggap kopi luwak boleh, masuknya sama, keluarnya sama, berarti barangnya nggak berubah. Kalau mazhab Hanabilah nggak bisa. Masuknya betul, masuknya suci, tapi di dalam prosesnya pengen gampangannya, antum makan roti najis enggak? Keluarnya antum jawab sendiri. Paham? Kira-kira seperti itu. Jadi ada proses yang membuat najis. Karena hewan yang namanya luwak itu memiliki zatun niyab, memiliki taring, kemudian berburu dengan cakar. Dia haram dimakan. Dalam mazhab Hanabilah, sesuatu haram dimakan najis. Sesuatu haram dimakan maka najis. Gak ada alasan lain. Kecuali najis. Mau dibilang hadas, gimana ceritanya? Hadas antum kentut. Ya, kalau hewan najis, ada kemungkinan cuma najis. Ketika syariat Islam melarang hewan untuk dimakan, karena alasan najis. Lah, kena proses najis itulah maka berubah menjadi najis. Sedikit demi sedikit nyerempet. Fa in ishtadda harruhu aw barduhu kuriha liman'ihi kamalit taharah. Kalau panasnya atau dinginnya terlalu atau panasnya terlalu, maka makruh untuk digunakan bersuci. Apa makna tahur makruh? Siapa yang bisa menjelaskan? Tahur tapi makruh, apa maknanya? Dalam masalah penggunaan. Coba angkat tangan. Silakan. Tahur makruh ke maksudnya keprimen sih? Nyongkon keprimen agar ketemu sing kaya gue. Nah. Apa yang harus kita perbuat? Ya lah, Anda jelaskan dah. Yo pasti jelaskan lah. Itu di awal. Tahur tapi makruh. Tayyib, tahur makruh. Terus saya harus gimana? Apa yang saya ambil faedah dari mengetahui bahwa hari ini tahur makruh, saya mendapat manfaat apa dari ilmu ini? Bahwa ini tahur makruh. Tayyib, terus saya harus ngapain? Jamil, air yang lain maksudnya yang tidak makruh, ya enggak? Akan tetapi kalau cuma ada itu, maka digunakan. Tayyib, itu maknanya tahur tapi makruh. Jamil, barakallahu fiik. Wa in istu'mila qalilun fi taharatin mustahabbatin. Dengerin Bu azan sebentar ya.
آت محمدا الوسيلة والفضل وبعث مقاما محمودا. Baik, silahkan kita baca bareng-bareng ya. Wa in istu'mila qalilun. Ada enggak? Sudah ketemu? Fi dhaharatin mustahabbatin ka tajdidi wudu'in wa ghusli jumu'atin. Jumu'ah ya, bukan jum'ah, akan tapi jumu'ah. Jadi antum kalau salatul jumu'ah bukan salat Jumat ya. Salatul jumu'ah au 'idin wa nahwihi wa ghaslatin thaniyatin wa thalithatin fi wudu'in aw ghuslin kuriha lil khilafi fi salbihi at-tahuriyyah fa in lam takun at-taharatu mashru'atan kat tabarrud lam yukrah. Baik, masih di air tahur makruh, masih di air tahur yang makruh. Wa in istu'mila qalilun. Nah, ini muqaddimah. Syekh sudah mulai muqaddimah, mau ingin menyampaikan pada antum semua masalah air sedikit dan air yang banyak. Kalau tadi yang kita sampaikan semuanya mutlak, mau banyak sedikit sama aja. Nah, ini sudah mulai masuk perbedaan air banyak dan air sedikit. Wa in istu'mila qalilun, air yang sedikit. Air yang sedikit itu dalam mazhab Hanabilah di bawah 2 qullah. Antum sudah dengar ya hadis itu ya, ma'ruf. Air di bawah 2 qullah digunakan untuk taharah mustahabbah, bersuci yang hukumnya mustahabbah yang hukumnya sunnah. Contohnya apa? Dibaca. Hah? Naam, tajdidi wudu, maksudnya memperbaharui wudu. Antum wudu untuk kedua kalinya tapi bukan karena hadas, akan tapi memang disunnahkan untuk memperbaharui wudu setiap salat. Wudu yang digunakan untuk menegakkan salat, maka salat berikutnya disunnahkan untuk wudu lagi, seperti itu. Nanti akan sampai babnya. Jadi antum sekarang wudu menunaikan salat, ya kan? Nanti saya ingin sampai rumah menunaikan salat sunnah misalnya, ya enggak? Kemudian ditutup dengan witir. Sunnahnya wudu lagi. Sunnah maksudnya enggak harus. Kalau antum aduh capek lah, kayaknya wis atis ya kan? Langsung aja, selama tidak ada hadas, selama tidak ada najis, langsung tunaikan salat, kemudian masuk zikir sebelum Taib. Kemudian ghusli jumu'atin, menunjukkan bahwasannya mandi di hari Jumat. Mandi di hari Jumat hukumnya dalam mazhab Hanabilah sunnah. Jamil, barakallahu fiik. Au idin, mandi di hari Id, di pagi hari Id sebelum berangkat salat, hukumnya sunnah lagi. Wa nahwihi, nanti ada lagi mandi setelah memandikan mayit, ada juga hukumnya sunnah. Taib, nanti insyaallah sampai babnya. Wa ghaslatin thaniyatin wa thalithatin, antum bersuci contohnya berwudu ya kan, antum membasuh tangan berapa kali? 3 kali. Yang wajib mana, yang sunnah yang mana? Yang wajib yang pertama. Yang mengangkat hadas yang mana? Yang pertama. Yang kedua dan ketiga hukumnya sunnah dan tidak mengangkat hadas. Dia tidak mengangkat hadas, tapi semisal dengan hadas atau semakna dengan hadas. Karena hakikatnya tidak berhadas. Karena sudah diangkat dengan yang pertama. Fi wudu'in aw ghuslin, dalam wudu atau mandi. Kuriha, makruh. Nah, air di bawah 2 qullah. Kemudian digunakan untuk bersuci. Misalnya air baskom, cakep, sebaskom ya. Baskom, karena enggak boleh ngotori, ya kan? Antum boleh wudu tapi enggak boleh ngotori. Ya wong numpang sih ya, misalnya lagi bermain di rumah kawan, sedang disediakan baskom untuk berwudu misalnya. Nah, kemudian untuk menjaga adab, nah kita nggak ingin airnya kemana-mana, ya enggak?
maka airnya yang kita gunakan untuk wudu balik lagi ke situ. Nah, balik lagi ke situ. Katajdidi wudu'i bighuslatin thaniyatin. Nah, air yang seperti ini. Kalau wudunya tadi merupakan wudu yang sunnah, maka airnya masih dihukumi tahur, tahur, akan tapi makruh. Jadi orang berikutnya ataupun dia lagi ingin menggunakannya lagi, seandainya ada air yang lain yang mutlak yang tidak ada terpengaruh seperti itu, maka lebih utama, lebih baik. Tapi kalau cuma adanya itu, maka digunakan. Lil khilafi fi salbihi tahuriyah. Karena khilaf, beberapa ulama melihat air yang digunakan untuk bersuci, meskipun bersucinya mustahab, bersuci yang hukumnya sunnah, ya, air bekas bersuci. Jadi air yang sudah digunakan loh, bukan yang masih utuh ya. Antum ambil air kemudian bersuci, lah sisanya itu, sisa yang sudah digunakan untuk bersuci. Beberapa ulama menganggap air ini sudah kehilangan sifat tahuriyahnya, enggak bisa untuk bersuci lagi. Beberapa ulama melihat ini taharahnya mustahabbah. Taharah mustahabbah mengangkat hadas enggak? Nanti insyaallah kita sampai babnya. Tapi secara umum taharah mustahabbah itu tidak mengangkat hadas. Secara umum tidak mengangkat hadas. Oleh karena itu menganggap ini masih tahur. Fa in lam takun taharatu masyru'atan. Nah, akan tetapi berbeda kalau dia bersucinya bukan karena alasan syar'i. Contohnya apa? Dibaca. Kat tabarrudi. Hawane panas nemen. Iya ndak? Nyemplung maring ember. Jublas. Itu kalau tadi niatnya mandi untuk berangkat sholat Jumat, ya enggak? Maka air sisa mandinya tadi dihukumi tahur tapi makruh. Kalau tadi jublos di ember, niatnya cuma karena hawane kepanasan untuk mendinginkan badan pengen mandi, maka airnya sifatnya tinggal dibaca. Hah? Lam yukrah. Naam, tidak makruh, berarti tahur. Jadi perbedaannya, kapan kita bisa menilai ini airnya masih tahur? Orangnya sama-sama mandi, ya enggak? Yang pertama mandi, yang kedua mandi, embernya sama, ember pertama, ember kedua sama. Aduh, saya apa ada? Yang membedakan di mana? Niat, lagi-lagi, ya enggak? Bab niat itu akan masuk hampir di semua kitab fikih dari awal sampai akhir. Bab niat. Taib, fa in balagha al-ma'u qullataini, karena kita tadi sudah singgung air yang sedikit. Sekarang Syekh akan menjelaskan air yang banyak. Seperti apa sih air yang banyak? Wa in balagha al-ma'u qullataini, seandainya air itu mencapai jumlah qullatan, sampai jumlah qullataini. Tasniyatu qullah wa hiya ismun likulli ma irtafa' wa 'ala, wal muradu huna al jarratul kabiratu min qilali hajar wa hiya qaryatun kanat qurba al madinah. Qullatain itu dari kata qullah. Apa itu qullah? Qullah itu wadah banyu, ya. Al jarratul kabirah, jarrah itu wadah air. Jarrah itu wadah air, al-kabirah gede, wadah air yang besar, yang digunakan oleh kabilah Hajar, wa hiya qaryatun kanat qurbal Madinah, dan itu adalah suatu desa yang dulu berada di dekat kota Madinah. Dulu timbangan qullah ini sangat ma'ruf dan digunakan untuk menghitung air, Kon pan tuku pirang galon itu zaman sekarang. Kalau dulu kon pan tuku pirang kullah, sama seperti itu. Kon pan tuku pirang kullah, sama persis. Jadi timbangan air, literan air, berat air atau apa ya namanya. Intinya yang digunakan untuk muamalah, Kalau antum belinya pakai galon, dulu pakainya kullah, seperti itu.
Wa in balagal ma'u qullataini, kalau air sudah sampai 2 qullah, sudah sampai 2 qullah. Saiki 2 galon misalnya, tapi itu hanya permisalan nama aja, permisalan nama. Ukurannya beda, sangat berbeda. Nanti antum insyaallah sampai. Wa huwal katsiru istilahan. Nah, kalau sudah sampai qullataini, maka dia adalah air yang banyak. Itulah yang dinamakan air yang banyak. Kembali ke masalah pertama. Wa in istu'mila qalilun, sekarang diganti. Wa in istu'mila katsirun. Kalau airnya yang digunakan untuk bersuci yang mustahabbah tadi, ya, air yang banyak itu kira-kira antara 190 liter ke atas, 190 liter ke atas. Paling minim itu khilaf, beberapa para ulama menghitung karena khilafnya dibangun di atas berat yang untuk menghitung. Berat yang untuk menghitung menggunakan dinar, kepingan emas dulu digunakan untuk menghitung. Kepingan itu ada yang menghitung 4,25 gram. 4,25 gram. Ada yang menghitung 4,5, ada yang menghitung 4,6. Dari khilaf sana terbangun khilaf di timbangan air, timbangan air. Karena air, Allah Ta'ala alam, yang ana ketahui dari para masyayikh dan dari para ahli ilmu non syar'i, maksudnya bukan ilmu syariat ya. Air selama tidak kecampur apa-apa, air murni 1 liter sama dengan 1 kilo. Benar tak? Benar Pak? Benar, iya. Air murni itu 1 liter sama dengan 1 kilo. Tapi air murni loh, enggak tercampur apa-apa. Oleh karena itu bisa digunakan tadi timbangan menggunakan gram. Bisa digunakan timbangan menggunakan gram. Nanti kita akan hitung insyaallah. Wa huwal katsiru istilahan. Itulah yang dimaknai air yang banyak. Kembali ke masalah tadi. Air yang jumlahnya sangat banyak, 200 liter. 250 liter. Kira-kira segede apa? 250 liter. Toren ya? Iya Jamil, toren. Air setoren. Pan mangkat sholat Jumat lagi dandani toren. Aduh, wis adzan pertama ya kan. Pan mudun kangelan ya kan. Wis atus nang toren bae wis ya. Cemplung. Niatnya mandi untuk sholat Jumat, mandi sunnah ya. Niatnya mandi sunnah. Bus langsung andukan salin belum 4 sing dhuwur, plus langsung maring masjid. Nah, mungkin ora? Mungkin walaupun angel tak urusannya antum. Iya, angel apa gampang itu urusan antum. Ana ngasih permisalan aja tugasnya. Thayyib. Hukum airnya bagaimana? Antum ambil dari perkataan muallif, dari perkataan sahibul kitab. Wa in istu'mila qalilun. Ya enggak? Kalau di kitab tulisannya kalau digunakan air yang sedikit. Kesimpulan akhirnya makruh ya enggak? Sekarang airnya banyak, menunjukkan kalau airnya banyak maka kesimpulan akhirnya tidak makruh. Jamil, itu kalau airnya banyak. Wa huwal katsiru istilahan wa huma al-qullatan. Qullatan itu jumlahnya 500 ritlin, 500 ritl, bukan liter ya, 500 ritl. Ritl itu timbangan berat di zaman dahulu. Timbangan berat di zaman dahulu namanya ritl, digunakan oleh orang-orang dari Irak. Iraqiyin takriban. Makna takriban yaitu perkiraan, la tahdidan. Hati-hati ya. Kalau antum dengar perkalimat namanya takriban, kapan antum mau berangkat ke Jakarta? Ya takriban jam 10, itu bukan jam 10 pas maksudnya. Iya kurlab. Jam 10 lebih atau jam 10 kurang. Beda kalau antum bilang tahdidan. Tahdidan itu pasti. Jam 10 tahdidan teng, maksudnya jam 10 teng. Jadi sangat detail. Ketika mengatakan takriban berarti perkiraan. Maka 190 liter masih dihitung katsir ya. 191 masih terhitung katsir. Karena khilafnya dimulai di angka 191. Paling sedikit itu 191. Kemudian enggak ada yang kurang. Akan tapi kalau 190 masih enggak apa-apa. 190 masih enggak apa-apa karena itu perkiraan aja. Wajar air itu kadang lebih dikit, kurang dikit, itu biasa.
Kemudian karitlin waritlaini wa arba'in lanjutkan aja. Waritlu. Nah, waritlul Iraqi. Ritl yang digunakan oleh bangsa Irak itu satu ritl itu bobotnya tis'una mithqala. Bobotnya 90 keping emas. 90 keping emas. Bobotnya satu ritl itu sama dengan 90 keping emas. Jadi ritl itu timbangan berat. Ritl itu timbangan berat. Jadi zaman dahulu sudah menggunakan kalau belanja di pasar. Kalau sekarang antum pakai timbangan yang sudah kilogram seperti itu ya. Kalau dulu pakainya ritl. Ritl itu kira-kira sama dengan 20 keping emas. Sama dengan 90 keping emas. Taib. Sekarang antum berarti sudah menemukan bobot timbangan air dengan menggunakan timbangan berat, sudah nggak liter lagi, ya enggak? Liternya tadi pakai kullah, ya kan? Sekarang kita pengen ngerti anggar digramkan gimana? Supaya apa? Karena liter ini timbangan yang mudah berubah-ubah dari zaman ke zaman, Kalau berat enggak? Kalau berat itu stabil. Karena itu para ulama berusaha selalu membawanya ke timbangan berat, selalu dibawa ke timbangan berat supaya mudah. 500 ritl. Satu ritlnya itu 90 mithqal. Dihitung coba. Antum ada bawa kalkulator enggak? Berapa itu? Berarti 500 sudah. Sekarang harus cari mithqal dulu, satunya berapa? Ya enggak? Kan 90 mithqal, ya kan? Sekarang satu mithqal itu keping emas ya. Keping emas itu beratnya, anak ambil yang paling ringan. Ada yang bilang 4,25, ada yang 4,5, 4,6, 4,75 dan lain sebagainya. Ambil yang hati-hatilah, yang paling ringan. Yang paling ringan di 4,25. 4,25 dikali 90 berapa? Coba 4,25 dikali 90. Nah, 90. 382 dikali 500. Nah, ketemu betul. Nah, itulah perkiraan. Ini pakai gram loh. Berarti 191 kilogram. 191 kilogram air bersih, air mutlak ya. Itu sama dengan 191 liter air mutlak. Itulah air yang banyak. Seperti itu. Kira-kira 191. Anak ambil hati-hatinya, maksudnya yang paling mudah lah, paling mudah, yaitu yang paling sedikit, timbangannya paling sedikit. Kalau semakin banyak nggak ada masalah. Tapi yang membuat anak pribadi, yang anak pengen jadikan patokan yang paling sedikit dulu. Yang paling sedikit yaitu yang dibangun di atas berat kepingan emas di 4,25 gram. Di 4,25 gram menghasilkan 191. Kalau airnya 190, yalah masih insyaallah enggak ada masalah. 189, yalah bismillah enggak ada masalah. Kalau 170, kejauhan. Kan seperti itu. 180 masih kejauhan. Kalau masih dikit-dikit insyaallah enggak apa-apa. Karena takriban, karena kita katakan takriban, kurang lebih seperti itu. Fa khalatathu najasatun. Nah, air yang tahur jumlahnya banyak, 191 liter lebih, 200 liter gampangnya. Fa khalatathu najasatun qalilatun aw katsiratun. Baik najis yang datang yang nempel, yang jatuh ke air yang 2 kullah tadi. Sama dengan berapa liter? 200 liter paling enggak ya. Ya, biar gampang. Tadi antum sudah tahu batas minimalnya 191. Biar gampang 200 liter. 200 liter air kejatuhan najis ya, jatuhan najis, bangkai cecek atau bangkai sapi ya kan. Qalilatun aw katsiratun. Najisnya sedikit ataupun banyak. Sama aja, sedikit bangkai cecek, banyak bangkai sapi ya kan, bangkai kebo, bangkai gajah sekalian. Mungkin enggak? Ya udah. Pokoknya kalau sulit-sulit urusan antum. Anda cuma ngasih permisalan. غير بول آدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فلم تغيره فطهور. طيب, air tahur jumlahnya 200 liter. Kejatuhan najis selain baul adami. Baul adalah apa? Baul itu yaitu air seni.
Air seni. Air seninya adami, ya air seninya manusia. Air seninya manusia. Au aziratihi, atau temannya air seni. Nah, satunya lewat belakang. Baik yang agak encer. Nah, memang tulisannya begitu, Anda cuma jelasin dong loh. Au adiratil ma'iyah. Ma'i itu encer maksudnya, cair, ya kan? Karena kebanyakan makan rawit bengi bar majelas kan. Esuke kayong wal iyadzubillah. Awil jamidah, atau atos. Nah. Hah? Pokoknya suaranya plung kayak gue gitu. Awil jamidah idza dzabat. Syaratnya dia keras, tapi kalau jatuh ke air iya, bisa apa namanya? Ada yang larut. Ada yang larut dalam air. Mungkin enggak? Ya, masalah kejadiannya gimana urusan antum. Nah, pokoknya anak jangan ngasih permisalan. Kecuali dua tadi, ya, kecuali dua tadi. Najis apapun, mau sedikit, mau banyak, ketemu air 200 liter. Syaratnya najisnya bukan merupakan dua yang tadi, ya, bukan merupakan dua yang tadi. Falam tughayyirhu, syarat yang berikutnya tidak merubah sifatnya, warna, rasa dan bau, ya. Najis apapun, pan bangkai cecek, pan bangkai sapi, telu sisan sapi nih, orang apa. Syaratnya tadi, ya, tidak merubah sifat air tersebut. Fatahurun, maka air tersebut tetap tahur. Itulah air yang banyak, air yang dua pula. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, belajar dalil lagi sedikit demi sedikit. Idza balagal ma'u qullataini, kalau air sudah sampai jumlah qullatain. Qullatain itu berapa tadi? 2 kula. Ya qullatain pasti 2 kula lah. Kalau kullah wahidah 1 kula, antum benar juga sih. Yang salah yang tanya ya. Idza balagal ma'u qullataini, air sampai 2 kullah, kira-kira 191 liter, kurang lebih gampangnya 200 liter. Lam yunajjishu syai'un, tidak bisa dinajiskan oleh najis model apapun. Akan tetapi ada hadis-hadis yang lain menunjukkan kecuali dua tadi. Dan juga kecuali jangan sampai berubah sifatnya. 200 liter kemasukan najis pancilik penggede, iya kan? Bukan 2 yang tadi. Dan sifatnya yang 3 enggak ada yang berubah. Fatahur, maka tetap dia dihukumi tahur. Wa fi riwayatin lam yahmilil khabath, tidak membawa najis. Air yang sampai jumlah 200 liter itu enggak bisa membawa najis. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad wa ghairuhu, dan beberapa imam yang lain. Ada Al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi wa An-Nasa'i wa Ibnu Majah dari hadis Ibn Umar, wa sahhahahu Al-Albani, dan disahihkan hadisnya oleh Al-Imam Al-Albani fil Irwa. Irwa itu kitab karangan Syekh Al-Albani, judulnya Irwaul Ghalil. Irwa Al-Ghalil. Mungkin antum sudah tahu ya. Baik. Wa qala Al-Hakim, dan Al-Hakim seorang muhaddits ma'ruf mengatakan hadis ini ala syarti syaikhain. Sanadnya sangat kuat, diriwayatkan oleh periwayat-periwayatnya siapa? Syaikhain berarti siapa? Bukhari dan Muslim. Wa sahhahahu Tahawi, saking kuatnya Imam Tahawi juga enggak ketinggalan mensahihkan hadis tersebut. Wa hadithu innal ma'a tahurun la yunajjishu syai'un, wa hadithu al ma'u la yunajjishu syai'un illa ma ghalaba 'ala ta'mihi aw rihihi aw launihi yuhmalani 'ala al muqayyad as-sabiq. Baik. Ada, antum perhatikan ya, ada 4 hadis disebutkan oleh penulis ya. Yang hadis yang pertama, idza balagal ma'u qullataini lam yunajjishu syai'un. Ketemu dah hadisnya? Ketemu. Thayyib. Yang kedua, lam yahmilil khabath. Ya enggak? Wa fi riwayatin, ya enggak? Wa fi riwayatin lam yahmilil khabath. Ya. Thayyib, 2. Yang ketiga, innal ma'a tahurun la yunajjishu syai'un.
Tadi dua pertama dan dua yang akan ana sebutkan ini memiliki makna yang berbeda. Perhatikan. Innal ma'a tahurun la yunajjisu syai'un. Hadis yang keempat. Al ma'u la yunajjisu syai'un illa ma ghalaba 'ala ta'mihi wa rihi launihi. Dari 4 yang tadi disebutkan, itu terbagi dalam 2 kelompok. 2 pertama dan 2 akhir. 2 pertama antum perhatikan. Idza balaghal ma'u qullatain. Yang ketiga dan keempat, perhatikan. Innal ma'a tahurun. Bilang qullatain enggak? Nah, coba, kira-kira udah mulai paham belum? Baik. Idzal balaghal ma'u qullataini lam yunajjisu syai'un. Kalau sampai 200 liter kira-kira tidak bisa najis, tidak bisa najis. Di riwayat yang lain tidak bisa membawa najis, lam yahmilil khabath. Hadis yang ketiga dan keempat, innal ma'a tahurun la yunajjisu syai'un. Air itu tahur, la yunajjisu syai'un, tidak bisa terkena najis dan tidak menyebutkan apa tadi? Qullataini. Maknanya beda enggak? Umum ya enggak? Kalau yang pertama jelas mengatakan dua qullah. Yang hadis ketiga dan keempat tidak menyebutkan dua qullah. Berarti ada gimana? Berarti ada pertabrakan makna enggak? Karena yang ketiga dan keempat enggak menyebutkan 2 qullah. Air itu meskipun sebaskom, ya kan? Sebaskom kecil, kejatuhan najis selama makna dari hadis yang ketiga dan keempat, ya. Makna dari hadis yang ketiga dan keempat. Air itu tahur pada asalnya, thayyib, la yunajjisu syai'un. Maknanya kalau kita ambil zahirnya nih, kalau antum pengen langsung belajar hadis, ya kan? Enggak peduli perkataan Ahmad, enggak Syafi'i, enggak perlu, saya langsung Quran dan hadis. Thayyib. Ana akan sebutkan. Makna hadis ini zahirnya, innal ma'a tahurun la yunajjisu syai'un. Air itu pada asalnya tahur, enggak bisa terkena najis, tidak bisa dihukumi najis dengan najis apapun. Ini makna hadisnya. Antum punya air sebaskom, kedatuhan bangkai cecek ya, tepluk. Nah, mati di situ. Airnya tahur. Ini hadisnya berbicara seperti itu. Gimana? Antum mau menyelisihi hadis berani? Ayo. Yang kedua sama wa haditsu al-ma'u la yunajjisuhu syai'un. Air itu enggak bisa dihukumi najis illa ma ghalaba 'ala ta'mihi wa rihihi wa launihi, sampai berubah rasanya atau warnanya atau aromanya. Nah, sama. Ini makna hadisnya, ana berikan contoh. Makna hadisnya. Antum punya air sebotol aqua, nah, lu cilik maning ketiban bangkai sapi. Ora mungkin ya. Ora mungkin enteng ya panjene ya. Bangkai cecek maning wis, bangkai cecek, airnya tahur. Kalau antum ingin berpegang pada hadis ini, zahirnya mau langsung belajar hadis tanpa perkataan para ulama, monggo. Berarti seperti itu. Kalau antum ketemu baskom kecil kejatuhan, antum punya dalil, silahkan disampaikan seperti itu. Dalilnya sahih, enggak ada masalah. Terus bagaimana caranya? Caranya digabung. Itulah tugasnya para ulama. Di situ kalau kita cuma ngambil hadis sepotong, awes, penting ana dalilnya. Antum jangan salah, bisa ada hadis lain yang bertabrakan dengan hadis tersebut. Secara zahir tabrakan, hakikatnya tidak mungkin. Yang ngomong satu. Yang ngomong siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumbernya satu, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin, hasya lillah, naudzubillah. Enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyampaikan syariat bertentangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau kana min indi ghairillah, yana lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Seandainya syariat Islam turun bukan dari Allah Subhanahu wa taala, pasti akan isinya ikhtilaf, tabrakan-tabrakan antara hadis satu dengan hadis yang lain. Hukum ini dengan hukum ini. Akan tetapi ini turun dari min hakimin rahim, turun dari Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan hikmah, penuh dengan rahmah kepada hamba-hambanya. Tidak mungkin ada yang bertentangan, itu tidak mungkin. Satu syariat yang menyampaikan juga satu nabi. Insyaallah satu makna. Oleh karena hadis yang bertabrakan secara zahir. Tidak mungkin digabung sampai antum mengumpulkan semua hadisnya yang berkaitan dengan masalah ini. Antum kumpulkan semua terus baru bisa disimpulkan. Kesimpulannya antum baca. Kita baca bareng-bareng. Wa haditsu innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Ketemu enggak? Baik. Wa haditsu al-ma'u la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba 'ala ta'mihi wa rihihi aw launihi. Ketemu enggak?
Jawabannya setelah itu. Yuhmalani 'alal muqayyadis sabiq. Dua hadis terakhir itu maknanya dibangun di atas dua hadis yang kita sebutkan pertama. Paham? Karena hadis dua yang terakhir ini mutlak, tidak menyebutkan kullatain. Hadis yang pertama dan kedua muqayyad, disebutkan di sana kullatain, dan membawa yang mutlak kepada yang muqayyad merupakan kaidah usul fikih. Selesai. Tidak ada tabrakan dalam hadis yang ini dan yang ini, selesai. Itulah mengikuti petunjuk para ulama. Wa innama khussatil qullatani biqilali hajar. Kenapa sih pakai ukuran timbangannya hajar? Liwurudihi fi ba'di alfadhil hadis. Karena beberapa lafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan qullah, menyebutkan qilal al-hajar, menyebutkan timbangan air dari kabilah hajar, menggunakan kabilah hajar. Li'annaha kanat masyhuratal sifah, ma'lumatal miqdar. Karena bentuknya ma'ruf, masyhur, terkenal. Jadi kayak galon yang antum gunakan sekarang itu dululah kilalnya hajar. Itu kullahnya hajar itu dulu saking terkenalnya dipakai di mana-mana. Ukurannya, timbangannya sama. Wa ma'lumatal miqdar, ukurannya pun dapat diketahui. Qala Ibnu Jurayj, ra'aitu qilal hajar. Saya pernah melihat qilal hajar. Fa ra'aitul qullata tas'u qirbataini wa syai'an. Di sini alasan antum akan mengerti kenapa dihitung 500 rital tadi. Kenapa dihitung 500 rital? Kok enggak 400? Nah, nanti kita akan sampai. Ra'aitu qilal al-hajar. Saya lihat gentong-gentong airnya hajar ini, saya lihat kabilah hajar. Fa ra'aitul qullata, satu qullah, satu gentong air besar, tas'u qirbataini wa syai'a. Itu kira-kira ukurannya 2 qirbah lebih sedikit. Nah, satu qirbah, qirbah juga ukuran gentong air dulu. Gentong air tapi lebih kecil. Ya, galon yang lebih kecil. Satu qirbah itu 100 rital iraqi. Ketemu enggak tulisannya? Wal qirbatu mi'atu ritlin bil iraqi. Kelihatan enggak tulisannya? Baik. Satu qirbah itu 100 rital iraqi. Timbangannya jelas 100 rital. 100 rital iraqi. Lah, kullah gentong gede itu kalau diisi pakai qirbah, kalau diisi pakai qirbah itu bisa penuh kalau sampai 2 kali ngisi pakai qirbah terus isi nanduk secuil. Nah, paham enggak? Paham enggak? Satu qirbah 100 rital iraqi. Satu qirbah bobotnya 100 rital iraqi. Gentong gede yang namanya kullah itu kalau pakai qirbah diisi itu butuh 2 kali qirbah. Plus secuil maning. Nah, plus secuil maning. Satu qirbah tadi berapa? 100. Berarti total berapa? 200 rital lebih sedikit. Berarti kullatan berapa? Itu tadi kullah satu, gentong gede kan kullah namanya. Gentong gede satu jumlahnya berarti 200 rital lebih sedikit. Kalau Nabi SAW mengatakan kullatan berarti berapa? 400 lebih sedikit. Untuk hati-hati 500. Paham? Disitulah kenapa diambil 500 rital, ya dari situ, dari athar Ibn Jurayj, wal ihtiyat an yuj'ala syai'u nisfa. Dan untuk hati-hati karena 200 lebih sedikit 250, ya ndak ke 250 baik loro berarti 500. Nah, sederhana iman beres boleh. Baik, fa kanat al qullatan 500 bil iraqi. 500. Fakanatil qullatan. Kenapa khamsah? Kenapa enggak khamsu? Yalah, siapa yang mau jawab? Fakanatil qullatani 500 bil iraqi. Apa 500 atau 500? Yang benar yang mana? Iya benar tak benar. Fakanatil qullatan, maka qullatan itu 500 atau 500 atau 500. Yalah, aina takmiliyun?
Kana kan ada isim kana. Ada khobar kana. Aduh, mulane praktek. Oh, belajar hitung-hitungan terus. Belajar praktek, antum praktekkan, insya Allah mudah. Coba isim kana. Berarti apa? Mansub khamsa. Khamsa, karena khabar kana. Jamil, barakallahu fiik. Mau sampai jam berapa? Pak Harto mau sampai jam berapa, Pak Harto? Hah? Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Belum capek ya? Belum capek ya? Kalau capek nanti jeblung kulatan. Nah, Tauren. Aw khalatahu al-bawlu aw al-'adratu min adamiyyin. Nah, masih air yang kulatan. Kita bicara tentang air yang kulatan. Air yang banyak sekali. Kecampuran dua barang yang tadi tidak boleh. Ya, kecampuran dua barang yang tadi tidak boleh. Syaratnya. Nah, syarat berikutnya tadi apa? Tidak berubah. Ya, tidak sifatnya. Boleh kecampuran dua tadi, asalkan nambah satu syarat lagi. Ya syuku nazhuhu. Angel ngambil ngentengna banyune ki angel saking akehe banyune. Memberatkan diri. Iya kalau air cuma 1000 liter. Kalau airnya 100.000 liter kira-kira gimana? Ngosongna gendongnya caranya keprimen? Ngentengna pirang dina. Nah, ini namanya yasyuqqu nazhuhu. Ada nanti atharan dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Yasyuqqu nazhuhu. Mengosongkan tempat itu merupakan pekerjaan yang memberatkan. Kecampuran dua barang yang tidak boleh tadi. Masih ingat ya? Kama sani' tariqi Makkah. Nah, contohnya apa? Air yang sangat banyak disebutkan masani' tariq Makkah. Jadi di jalanan sekitar kota Mekah itu dulu istrinya Harun ar-Rasyid yang bernama siapa? Sangat terkenal. Zubaidah, Jamil, yang bernama Zubaidah. Sangat terkenal karena apa? Karena kecerdasannya. Kemudian kepeduliannya terhadap kaum mukminin, orang-orang yang berhaji. Dibikinkan bendungan air gede dan sangat panjang. Orang haji kalau lewat situ nginung saporete ora bakal enteng. Pan haji ini sedawa apa antriannya orang enteng-enteng. Jadi itu adalah perkumpulan mata air. Kemudian dibikinkan saluran ngumpul di satu tempat yang dibendung, itu mau minum dari situ ya, samampune wis nginungnya iki, ndak bakal habis. Sangat besar. Lah, fatahur. Ini permisalan tempat yang airnya sangat banyak. Kecampuran dua benda yang dilarang tadi. Ya, syaratnya ndak berubah sifatnya. Ya ndak, syaratnya ndak berubah sifatnya. Yang seperti ini tetap dihukumi tahur. Meskipun kecampuran dua barang tadi, malam yataghayyar, syaratnya tidak berubah sifatnya. Qala fi syarhi la na'lamu fihi khilafan. Kita tidak pernah menemukan ada khilaf dalam masalah ini. Enggak ada khilaf. Ijma, enggak ada khilaf. Air kalau jumlahnya sangat besar. Ya, bukan hanya kulatan, sangat banyak, jumlahnya sangat banyak. Apa sih kadar sangat banyak? Ana sebutkan tadi apa? Nah, angel nguras, iya nyumpun ngomong nguras angel. Ngosongkan airnya tuh pekerjaan yang melelahkan. Sumur tang ngosongkannya cepet toh. Ya enggak? Ngosong ya apa? Ya waduk misalnya, waduk itu ngosongkan, tapi waduk itu kebanyakan airnya ada yang ngalir, ada yang bendung ya. Kita bicara yang bendung, air yang kalau air mengalir ya najisnya lari dengan aliran tersebut. Tapi kita bicara tentang air yang terbendung, Selama mau kejatuhan yang tadi dua tadi sebanyak apapun, ya enggak akan, tapi syaratnya apa? Tidak berubah sifatnya. Jadi antum lagi wudu lagi piknik di waduk Cacaban misalnya, ya. Waduk Cacaban bendung apa ngalir? Ngalir. Sing bendung nang ndi? Ana boleh. Anggapnya bendung, ya. Kamu angel teman. Engko antum sing bendung ya kena. Ora begitu kan urusan antum. Ya, waduk Cacaban anggaplah bendung airnya, enggak ngalir, ya enggak.
Kemudian antum lagi piknik, datang waktu sholat, pan wudu sing kono. Tiba-tiba anak liwat. Ya, yang tadi yang dilarang itu lewat. Lah. Gedang urung dipangan mau liwat. Akhirnya jagung. Tayyib. Enggak usah khawatir. Antum melihat, kita nguras bekangelan ya kan. Bismillah lanjut. Selama tidak berubah sifatnya ya. Selama tidak berubah sifatnya. Anggar antum baru angkat airnya sudah berubah. Oh, ini aroma yang kita tahu semuanya. Ya sudah, berarti nggak bisa digunakan. Selama sifatnya tidak berubah. Kalau air itu jumlahnya sangat banyak. Meskipun kejatuhan dua benda yang dilarang tadi, ya enggak? Tetap airnya dihukumi tahur. Taib berarti air itu ada 3 kelompok. Dari jumlahnya ya. Dari jumlah banyaknya itu ada 3 kelompok. Pertama air yang sedikit itu berapa? Ya kira-kira iya benar. Di bawah 2 kulaten ya. Di bawah 2 kulaten itu sedikit. Hitungan kulaten antum sudah tahu. Ya nah. Yang kedua kelompok mulai dari kulatan sampai sebelum air yang angel dikuras. Ya kan? Sampai sebelum air yang angel dikuras. Kelompok yang 3 di atas kulatan dan angel dikuras. Yang kelompok pertama, pertama. Nanti tafsilnya insyaallah ada sih di air yang najis ada. Ini memang sedikit menyinggung. Biasa para ulama selalu memberikan muqaddimah, nyerempet dikit-dikit ya enggak. Air tahir kita nyerempet dikit-dikit enggak? Nyerempet. Nanti ada penjelasan lebih detail. Air najis juga nyerempet dikit-dikit, nyerempet sedikit-sedikit. Kalau tadi air yang pakai hadis yang sama, ya enggak? Air sudah 2 kulatan. Itu tidak bisa dinajiskan. Mau najis apapun sampai berubah sifatnya. Dan bukan merupakan 2 benda yang tadi ya, 2 benda yang tadi. Itu enggak akan bisa najis. Menunjukkan mafhum mukhalafah. Sebaliknya, dari hadis yang sama menunjukkan makna sebaliknya. Bahwa air kalau kurang dari kulatan maka bisa membawa najis, menunjukkan sedikit saja najis ke sana. Kalau dia kurang dari kulatan maka dihukumi airnya najis. Ada beberapa ulama yang berpendapat bahwasannya dihukumi tidak najis sampai berubah sifatnya. Tentu itu kalau dihadapkan dengan hadis yang tadi enggak tepat. Kenapa? Kita katakan kurang tepat. Karena Nabi SAW mengkhususkan kulatan. Terus buat apa faedahnya mengkhususkan kulatan? Kalau di bawah kulatan pun sama saja hukumnya. Ya enggak? Kalau sama saja hukumnya, buat apa Nabi SAW menyampaikan kulatan? Buat apa? Menunjukkan ada makna di batas kulatan. Di batas kulatan ada makna. Ada makna yang kalau antum berusaha menggunakan akal mungkin tidak nyampe. Itu makna ta'abbudi, makna yang enggak mungkin kita pahami dengan akal kita. Itu semua petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Air kurang dari kulatan hukumnya begini, lebih dari kulatan hukumnya begini. Selesai seperti itu. Karena ketika Nabi SAW dengan jelas mengkhususkan kulatan dan lebih dari kulatan, menunjukkan ada hukum sebaliknya ketika dia kurang dari kulatan. Jamil, Masya Allah. Wa mafhumu kalamihi. Syekh ingin menjelaskan. Maka mafhum itu sebaliknya mantuk. Mantuk itu apa? Mantuk, kau ni sarapan? Wis, gue mantuk. Mafhum kalamihi, maka bisa difahami dari perkataan sahibul matan. Anna ma la yashukku nazhuhu yanjusu bi baulil adamiyyi aw 'adhiratihil ma'i'ah. Maka bisa dipahami seandainya air itu banyak. Kemudian kejatuhan 2 benda yang kita sebutkan. Baik. Akan tapi jumlah airnya tidak sampai ke batas yang angel dikuras. Ya. Misalnya air kolam di rumah kecil-kecilan, ya kan? Tapi agak besar, ya, air
Toren lah ya mau ya bener. Air toren. Kulatan, betul kulatan. Tapi ngurasnya angel boleh. Oh, gampang buka bae enteng cepet ya kan. Orang sedina bae enteng. Nah, yang seperti itu mafhumnya. Ini berarti angel dikuras enggak? Tidak susah dikuras. Mafhumnya ketika air tersebut tidak susah dikuras, tapi sampai kulatan atau lebih dari kulatan, maka najis meskipun dia airnya banyak. Najis ketika kecampuran dua benda tadi yang kita sebutkan. Walau balagha qullatain wa huwa qawlu aktsaril mutaqaddimin wal mutawassitin. Ini Syekh akan menyampaikan khilaf dalam satu mazhab. Itu adalah pendapat kebanyakan mutaqaddimin, kebanyakan para Hanabilah di zaman awal. Hanabilah di zaman awal itu yang paling terkenal Abu Ya'la Al-Qadhi. Wal mutawassitin, yaitu Hanabilah di zaman pertengahan, tahun mungkin sekitar 400 sampai 600 seperti itu. Yang paling ma'ruf di antara mereka adalah Al-Imam Ibnu Qudamah. Jadi antum gampang. Mutaqaddimin yang paling ma'ruf Abu Ya'la. Baik. Mutawassitin paling ma'ruf Ibnu Qudamah. Mutaakhirin sekarang beliau akan menyebutkan pendapat mutaakhirin menyelisihi pendapatnya para mutaqaddimin dan mutawassitin. Qala fil mubdi' yanjusu 'ala al-madhhab in lam yataghayyar wa in lam yataghayyar li hadits Abi Hurairah yarfa'uhu la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladhi la yajri thumma yaghtasilu minhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang, hadisnya muttafaq alaihi. Baik. Melarang seseorang mandi dari air yang diam akan tetapi kemasukan air seni. Air yang diam meskipun banyak. Mutlak mengatakan fil ma'id daim. Mad daim ini air yang daim itu tetap, air yang tetap tidak mengalir, air yang tidak mengalir. Hadisnya mutlak qalil dan katsir. Adapun air yang sedikit kita sudah tahu. Jadi hadis ini cerita tentang air yang banyak. Air yang banyak kejatuhan air seni. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mandi di sana apapun. Mandi baik junub ya kan maupun sunnah sama saja. Melarang mandi dari air yang kejatuhan meskipun airnya banyak. Melarang mandi dari air yang banyak tapi kejatuhan air seni, menunjukkan bahwasanya airnya tidak bisa digunakan untuk taharah. Karena air seni kita dihukumi najis, ya kan? Itu muttafaq, enggak ada khilaf, enggak ada yang bilang, kecuali nanti kita akan sampai kotorannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan sampai. Karena najis, air seni kita najis, air seni kita najis itu sudah bukan perkara yang khilaf, Air seni kita najis, bukan air seni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Air seni kita najis. Air tersebut dilarang digunakan untuk tahar, menunjukkan airnya najis. Gara-garanya kemasukan najis kok. Ya enggak? Gara-garanya kemasukan najis. Maka langsung kita pahami bahwa karena kemasukan najis dan kita dilarang bertaharah dari air itu, menunjukkan bahwa najis tersebut memiliki asar terhadap air tersebut, maka airnya dihukumi najis. Ini pendapat mutaakhirin dan mutaqaddimin dan mutawassitin. Mutaqaddimin itu zaman awal Hanabilah, mutawassitin zaman pertengahan. Warawal Khallal bi isnadihi. Nah, dalil berikutnya, anna Aliyan radhiyallahu anhu su'ila an sabiyyin bala fi bir. Dulu sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ditanya tentang anak kecil yang kencing di sumur, fa amarahum binashiha, maka Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintahkan orang-orang untuk mengosongkan sumur tersebut, menunjukkan kencingnya memberikan asar. Air sumur jelas kulatan lebih, ya enggak? Jelas airnya sangat banyak. Oleh karena itu, meskipun airnya banyak dan tidak berubah sifatnya. Kalau gara-gara najisnya dua tadi, ya.
najisnya dua tai, baik yang seni maupun yang tidak berseni. Ya, itu tetap airnya meskipun banyak dihukumi najis. Ini pendapatnya mutaqaddimin dan mutawassitin. Jamil. Ingat-ingat ya istilah-istilah gitu. Sederhana kok. Mutaqaddimin, mutawassitin, mutaakhirin. Kita ini mutaakhirin. Dimulai dari Al-Imam Al-Mardawi. Sampai zaman akhir ini mutaakhirin semua. Mutawassitin itu sebelum Al-Imam Al-Mardawi. Wa anhu. Nah, antum baca wa anhu. Ketemu enggak? Nah, anhu ini darinya dan dari dia. Dianya ini siapa kira-kira? La. Siapa? La. Hah? La. Ini akan menyebutkan riwayat dari seseorang. Penulis akan menyebutkan riwayat dari seseorang. Anhu, hu-nya ini fulan ibn fulan. Siapa? Ada yang tahu? Enggak ada. Antum camkan baik-baik. Ingat baik-baik. Kutub Hanabilah semuanya model apapun. Kalau mengatakan anhu maksudnya dari Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Menunjukkan ada riwayat lain dari Imam Ahmad. Antum baca kitab mazhab Hanabilah apapun disebutkan wa anhu maksudnya apa? Imam Ahmad memiliki riwayat yang lain. Tadi riwayat yang pertama mengatakan najis, ya kan? Meskipun airnya katsir, meskipun airnya banyak, enggak berubah sifatnya. Tapi kalau najisnya dari dua yang tadi, maka dihukumi najis. Itu riwayat yang pertama. Sekarang masuk riwayat yang kedua. Imam Ahmad memiliki fatwa yang berbeda dari pendapat yang pertama. Ada riwayat yang kedua. Annal baul wal azirah kasairin najasat. Mau air berseni, mau enggak berseni, mereka semua golongan najis sama saja. Karena sama saja, maka ketika air toren yang jumlahnya 1000 liter, 10.000 liter, ya 1000 liter kemasukan najis yang merupakan dua tadi, ya. Ada anak kecil, sekarang ada toren bawah, toren atas, ya enggak? Ini toren yang bawah. Toren yang bawah. Anak kecil kencing di situ. Nah, kemudian kalau menurut pendapat mutaakhirin ini bukan pendapat yang enggak ada dalilnya, didasari fatwa Imam Ahmad juga sama. Jadi Imam Ahmad itu subhanallah terkadang di satu masalah memiliki fatwa lebih dari satu. Bisa sampai 2, 3 atau lebih. Pertama melihat kondisi orang yang bertanya. Kedua, Imam Ahmad manusia biasa. Ilmunya meningkat seiring hari demi hari. Ya enggak? Semakin diteliti, kadang beliau rujuk dari pendapat yang satu ke pendapat yang lain. Kadang beliau menambah keilmuannya sehingga pendapatnya berubah. Seperti itu. Tapi yang kita kesulitan apa? Menentukan ini pendapat pertama, ini pendapat kedua, maksudnya apa? Ini yang dulu, ini yang sekarang, ini yang susah. Oleh karena itu dua-duanya pendapat Imam Ahmad, dua-duanya didasari dalil. Dua-duanya diriwayatkan. Lah disitulah tugas para ulama Hanabilah merajihkan pendapat Imam Ahmad. Itu semua rajih menurut Imam Ahmad. Akan tapi kita nggak ngerti yang terakhir yang mana. Nah itu loh. Oleh karena itu riwayatkan saja semuanya. Tugas kita mencari tahu dalilnya apa, kemudian mencari tahu mana yang paling rajih di antara keduanya. Pendapat yang pertama yang mengatakan kena kencing tadi, meskipun airnya banyak, tidak berubah. Kena kencing dihukumi tetap najis karena dua barang tersebut bisa memberikan athar terhadap air. Ini pendapatnya para ulama Hanabilah, mutaqaddimin dan mutawassitin. Mutaakhirin tidak. Berpegang pada riwayat Imam Ahmad yang lain menunjukkan bahwasannya Imam Ahmad mengatakan annal baula wal azrata kasairin najasat. Antum tinggal baca, enggak perlu dicatat ya. Bahwasannya kencing dan kotoran yang keluar dari manusia itu seperti najis yang lain, sama saja. Fala yanjusu bihima, maka tidak bisa air yang banyak tadi enggak berubah sifatnya kok dihukumi najis karena dua barang tersebut ma balagal qullataini, selama air tersebut mencapai derajat dua kula. Kecepatan enggak? Enggak ya? Aduh. Taib riwayat yang kedua dari Imam Ahmad. Water torrent, gampang baik ya. Water torrent, torrentnya di bawah. Nah, torrentnya di bawah, anak kecil lewat anak banyu apik diwarnain, namanya juga air seni, ya kan, memberikan seni terhadap air yang diberikan seni di air tersebut. Nah, gambarnya seperti itu. Gambarnya seperti itu. Pendapat Imam Ahmad yang pertama, riwayat dari Imam Ahmad
bahwasannya air yang seperti ini dihukumi najis meskipun tidak berubah sifatnya. Karena air turun banyak, kejatuhan kencing paling sedikit, ya kan? Berapa menit sudah lewat kencingnya. Diambil persis seperti tidak kena apa, tidak berubah sifatnya. Tayyib, tidak berubah sifatnya. Dan air turunnya jelas 2 qolatan lebih, ya enggak. Kemasukan kencing tetap dihukumi najis. Ini pendapat Imam Ahmad yang pertama. Maksudnya bukan pertama ini bukan yang pertama yang dulu gitu, bukan. Maksudnya nomor 1 gitu, pendapat 1. Nah, riwayat 1, riwayat 2. Riwayat 2 gambar yang sama tapi dihukumi tahur, tetap dihukumi tahur. Sifatnya karena apa? Karena najis ya, sama-sama najis. Kenapa mengkhususkan najisnya manusia? Sama aja. Mau kencing kucing, mau kencing manusia, masa manusia najis kencingnya kucing enggak najis? Kan aneh. Ya enggak? Air yang kathir, ya enggak? Kita kan mengkhususkan 2 kotoran, ya enggak? Berarti kencingnya kucing keluar dari itu, ya enggak? Berarti maknanya kalau kita berpendapat dengan pendapat yang pertama, ya, yang pertama yang mengatakan anak kecil kencing di sana najis, kalau anak kecilnya diganti kucing dihukumi tahur. Pendapat kedua mengatakan bagaimana bisa begitu? Masa kucing anjing sekalian wis, ya enggak? Anjing sekalian. Kalau pendapat yang pertama mengatakan hatta anjing yang pipis di sana tidak bisa dihukumi najis. Karena airnya kulatan dan enggak berubah sifatnya. Masa menungsa goro anjing lebih najisan menungsa? Antum terima? Nah, itu pendapat yang kedua. Itu pendapat yang kedua. Wa qala fit tankih ikhtarahu aktsarul mutaakhirin. Baca. Qala fit tankih, at-tankih ini kitab Tanqihul Musybi'. Ini kitab luar biasa karangan Al-Imam Al-Mardawi rahimahullahu taala mengatakan ikhtarahu aktsarul mutaakhirin. Hanabilah mutaakhirin kebanyakan memilih pendapat yang kedua dari Imam Ahmad. Pendapat yang nomor 2 dari Imam Ahmad. Wa huwa azhar, dan itu yang lebih nampak bagiku. Menunjukkan Al-Imam Al-Buhuti merojihkan pendapat yang kedua. Jadi gampangannya karena kita sedang belajar kitabnya Imam Buhuti, gampangannya ya, maka kita mengikuti pendapat yang kedua, lebih sederhana, ya kan? Mau sama aja, mau najis, mau pipis anjing, pipis kucing, pipis manusia, selama airnya kulatan, sifatnya ndak berubah, tahur, selesai. Lagi menyampaikan Al-Imam Buhuti, li'anna najasata baulil adami la tazidu ala najasati baulil kalbi. Perhatikan, manusia itu najis apa tahir pada asalnya? Manusia tahir, berarti antum bisa wudu. Manusia tahir, ya enggak? Tahir apa tahir sih bener? Tahir. Manusia pada asalnya tahir. Lah anjing najis, enggak pakai najis, enggak pakai mat, ya, enggak pakai mat. Pada kalimat najis langsung najis. Pada kalimat tahir antum harus mengatakan tahir, seperti itu. Baik. Manusia itu bisa dihukumi najis kalau ketempelan najis. Tapi kalau anjing itu pan diresiki nggo beklin seminggu antum gosok terus sampai wulune enteng tetep bae najis. Coba, iya ndak? Dan enggak ada satu dalil pun mengatakan najisnya pipis manusia itu lebih najis daripada pipis anjing. Enggak ada satupun dalil mengatakan begitu. Terus bagaimana kita mengambil kesimpulan bahwasanya anjing pipis di situ airnya tahur, kalau saya yang pipis airnya najis? Ajib sekali. Padahal anjing itu najisnya ainiyah dan kita hukmiyah. Ya enggak? Karena kita aslinya tahir. Kalau anjing asli memang barangnya najis. Semuanya dalam luar najis semua. Seperti itu. Dan manusia tidak mungkin lebih najis daripada anjing, mustahil. Nah, oleh karena itu pendapat kedua lebih dipilih oleh Al-Imam Al-Buhuti. Antum boleh pilih pendapat yang pertama karena udah saya pengen karena pendapat pertama ini lebih salaf, ya enggak? Generasi salaf, antum hati-hati. Ini kita bicara ibadah. Bicara ibadah itu terkadang ada hal-hal yang enggak masuk akal. Terkadang ada hal-hal yang enggak masuk akal. Lah ulama-ulama Hanabilah yang lebih salaf dari golongan mutaakhirin Imam Mardawi, yaitu Imam Ibnu Qudamah ini jelas lebih salaf. Abu Ya'la lebih salaf lagi. Mereka memilih pendapat yang pertama. Kalau antum salafi berarti ikut pendapat pertama atau kedua?
Ya enggak lah, orang pendapat kedua juga pegangannya riwayatnya Imam Ahmad. Iya enggak? Ya, saya yang paling salaf jelas Imam Ahmad, di antara mereka Hanabilah yang paling salaf adalah Imam Ahmad. Sesungguhnya dua pendapat ini pendapat salafi sama saja. Pendapat salafi sama saja. Baik. Ya Allah, enggak kerasa ya jam 8 ya. Khawatir antum, iya, khawatir antum oleh. Baik, kalau kita cukupkan kira-kira antum ridho enggak? Hah? Ridho ya? Cukup kenyang ya? Cukup kenyang ya, sedikit-sedikit tapi nyaman lah. Antum berarti pelajaran hari ini kan mengenal kulatan, kemudian air yang dipanaskan dengan yang najis, atau yang tohir tapi oli nyolong, ya enggak? Sedikit demi sedikit antum murajaah, kemudian antum pahami, antum terapkan. Ini fikih ilmu terapan semua, ya. Dihafalkan tujuannya untuk diamalkan. Sama sekali enggak ada yang cuma nyangkol gitu, enggak ada. Semua ilmu amalan semua nih, terapan semua. Ini ilmu terapan semua. Kemudian mengenal air sedikit, air banyak, mengenal kulatan, ya enggak? Rital, mithqal. Nah, antum sudah Masya Allah banyak sekali mengambil. Kemudian menggabungkan hadis, ya enggak? 4 hadis kita sebutkan. Bagaimana 4 hadis itu memiliki makna yang berbeda di dalamnya. Kemudian nyambungkannya bagaimana, Masya Allah. Kemudian mengenal kilal al-hajar, ya enggak? Galon di zaman dulu, galonnya Hajar seperti apa? Antum sudah kenal juga. Antum kenal juga bendungan air sangat besar di kota Mekah, ya enggak? Antum sudah kenal. Kemudian khilaf, ya, mengenai khilaf mengenai air yang banyak. Khilaf mengenai air yang banyak. Ketika kejatuhan kotoran, apakah ada perbedaan kotoran manusia dan bukan manusia, ataukah sama saja? Antum sudah mengambilnya. Masya Allah, tabarakallah. Sedikit demi sedikit tapi antum hafalkan. Maksudnya dihafalkan itu benar-benar dipahami. Ana temukan hafal tanpa paham ini mustahil. Buat ana pribadi, hafal tanpa paham dalam masalah fikih kayaknya hampir mustahil buat ana pribadi. Jadi kalau ana boleh sarankan, paham dulu, kemudian antum sambil merem, sambil dihafal-hafal sedikit-sedikit gitu. Insyaallah jadi ilmu yang bermanfaat. Taib, sebelum kita tutup, biasanya ada yang suka angkat tangan. Nah, biasanya, tapi kadang enggak juga. Taib, yang ingin mengangkat tangan silakan. Silakan. Hah? Nah. Hukumnya wanita yang mandi sedang kondisi nifas memandikan jenazah. Sedang datang bulan haid ikut memandikan jenazah. Wallah, ana lupa. Coba nanti ana cari lagi insyaallah. Hukumnya mereka memandikan jenazah. Jazakallah khair. Nanti insyaallah ana cari jawabannya. Kalau sekarang ana tidak ingat. Kalau ngarang-ngarang ya bisa aja sih. Cuman kita kan tidak begitu ya. Dalam masalah agama Islam ini usahakan jangan kira-kira lah. Usahakan semua perkataan pendapat antum berikan sanad kepada ulama salaf. Adakah ulama salaf yang berpendapat